Baiklah, selamat sore teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan Bagas Godang, rumah adat khas Mandailing. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sejarah etnik Mandailing terlebih dahulu. Kelompok etnis Mandailing mendiami wilayah pantai barat Sumatera yang berbatasan dengan Samudra Indonesia dan daerah dataran serat. Bentar ya. Kelompok etnik Mandailing mendiami wilayah pantai barat Sumatera yang berbatasan dengan Samudra Indonesia dan daerah dataran sebelah selatan Provinsi Sumatera Utara, berbatasan dengan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Sekarang ini, wilayah Mandailing merupakan wilayah administrasi yang berdiri sendiri yang dinamakan dengan Kabupaten Mandailing Natal. Kabupaten yang diresmikan pada tanggal 9 Maret 1999 ini bersama-sama dengan Kabupaten Toba Samosir merupakan daerah otonom termuda di Provinsi Sumatera Utara. Kelompok etnik ini memiliki kekayaan budaya tradisional berupa adat istiadat, arsitektur, musik, folklore, bahasa, sastra, aksara, dan lain sebagainya. Sistem kekerabatan sosial yang khas dan unik dari kelompok etnik Batak dan Mandailing yaitu Dalihan Natolu. Adanya Dalihan Natolu ini maksudnya ada 3 tumpuan. Sistem kekerabatan sosialnya itu ada 3 tumpuan. Yang dinamakan demikian karena terdiri dari kelompok kekerabatan yang terdiri atas 3 komponen, yang masing-masing dinamakan Mora, Kahanggi, dan Anak Boru. Selain itu, masyarakat Mandailing kaya dengan sastra etnik berupa legenda dan mitos yang dinamakan turi-turian. Mempunyai aksara tradisional yang dinamakan huruf tulak-tulak dan juga kaya dengan puisi yang dinamakan ende-ende. Selain itu, dari segi historis, Mandailing menyimpan banyak cerita menarik. Salah satunya mengenai asal-usul Mandailing yang masih simpang siur sampai saat ini. Misalnya seperti keturunan dari Marga Nasution misalnya, dan keturunan dari Marga Lubis. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan arsitektur tradisional Mandailing. Sebelum itu, sebutan arsitektur tradisional sebenarnya padanan yang diberikan oleh ilmuwan dan penulis kolonial Belanda di zaman sebelum Perang Dunia Kedua. Sebutan yang berasal dari kata Belanda, tradisional arsitektur. Pada waktu itu istilah ini diberikan untuk karya-karya arsitektur asli daerah di Indonesia. Salah satu alasannya adalah untuk membedakan jenis arsitektur yang timbul dan berkembang dan merupakan karakteristik suku-suku bangsa di Indonesia. Dari jenis arsitekturnya yang tumbuh dan berkembang atas dasar pemikiran dan perkembangan tersendiri. Karena berbeda dari yang ada di Eropa, khususnya arsitektur kolonial Belanda kan itu agak beda. Arsitektur tradisional menjelaskan tentang ide, sosial, dan bentuk fisik dari budaya yang diwakilinya. Proses budaya juga menyebabkan perubahan dalam arsitektur rumah tradisional. Begitu pula sebaliknya, perubahan bentuk rumah diikuti oleh perubahan fungsi dan teknologi. Bentuk arsitektur tradisional mempunyai makna tentang hubungan manusia secara abstrak dengan alam dan lingkungannya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa masyarakat Mandailing ini memiliki sistem Dalihan Natolu, artinya 3 tumpuan yang terdiri dari Mora, Kahanggi, dan Anak Boru. Jadi sistem ini juga mempengaruhi struktur layout kampungnya, seperti terlihat di sini. Yang ini dalam lingkaran yang paling dalam ini, di situ terdapat yang boleh tinggal di situ hanyalah Mora, Kahanggi. Mora, Kahanggi saja yang boleh tinggal di situ. Dalam arti lain keluarga kerajaan, seperti itulah. Baru di luarnya ini ada yang di luar komplek yang di tengah ini, di situ yang tinggal Anak Boru. Anak baru Boru ini, yang ini lingkaran ketiga dari tengah ini. Lalu yang paling terluar itulah yang boleh ditempati oleh masyarakat umum. Baiklah, lanjut. Bangunan tradisional Mandailing ini merupakan hasil seni budaya tradisional yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidup manusia.
Secara konotatif, kata tradisi dapat diartikan sebagai pewarisan atau norma-norma adat istiadat atau pewarisan budaya yang turun-menurun dari generasi ke generasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka bangunan tradisional dapat pula diartikan bangunan atau rumah yang mempunyai bentuk arsitekturnya yang merupakan pewarisan dari generasi ke generasi tanpa menunjukkan perubahan yang mendasar. Meskipun seperti yang terlihat sekarang, banyak bangunan tradisional yang mengikuti zaman. Misalnya kalau dulu kan rumah adat itu banyak yang memakai ijuk sebagai atapnya, tapi sekarang sudah banyak yang mengadaptasi arsitektur kolonial Belanda. Misalnya sudah ada yang memakai seng. Seperti yang terlihat di sini, ini adalah kompleks bangunan adat yang di Muara Kahanggi tadi, yang di tengah ini. Di tengah tadi ada keluarga kerajaan. Lalu di sini inilah kompleksnya itu. Pada kompleks ini terlihat yang di huruf A ini, disitulah Bagas Godangnya. Lalu yang di B ini adalah Sopo Godang. Saya akan jelaskan satu persatu. Kompleks bangunan adat ini diambil dari dari rumah adat Panyabungan Tonga, Bagas Godang Panyabungan Tonga. Terletak pada sisi barat desa Panyabungan Tonganya. Topografi area kompleks ini relatif datar dengan kemiringan kecil, di mana sisi selatan lebih tinggi dari sisi utara. Sebagian lokasi telah ditimbun untuk menciptakan suatu ketinggian tertentu, seperti di bawah Bagas Godang dengan pembatas dinding rendah dan pasangan batu kali yang berjarak 1 meter dari dinding sekeliling bangunan ke arah luar setinggi 0,2 sampai 0,8 meter. Pencapaian atau jalan menuju kompleks ini biasa disebut dengan gerbang utama. Terdapat pada sisi selatannya, yaitu sekitar 100 meter dari jalan utama. Selain itu, ada lagi jalan alternatifnya, ada 2 jalan lagi, yaitu gerbang barat dan dari desa Panyabungan Jae dan gerbang timur dari tengah kampung Panyabungan Tonga. Di antara kedua jalan alternatif ini yang saling berhadapan ini, terdapat di tengah-tengahnya ini yang huruf E ini namanya halaman Nabolak, sehingga sering dijadikan sebagai jalan pintas bagi masyarakat sekitar. Jadi nanti kalau masyarakat mau lewat untuk cari jalan pintas bisa lewat dari sini. Karena kedudukan raja di Mandailing itu tidak seperti pemerintahan yang terlalu absolut seperti itu. Masyarakatnya bisa cukup bebas tinggal di situ. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja yang terdapat di kompleks bangunan adat ini. Yang pertama itu yang huruf A. Ini disebut Bagas Godang. Inilah Bagas Godangnya, yakni bangunan utama tempat tinggal raja dan tempat kegiatan adat lainnya. Bagas Godang ini berukuran 21,45 meter kali 13,85 meter. Memanjang dari arah barat ke timur dengan pintu masuk utama pada sisi selatan. Pada bagian belakang atau sisi utara terdapat dapur berukuran 6,7 meter kali 5,40 meter. Lalu ini bangunan yang agak kecil ini yang di huruf B ini itu disebut Sopo Godang atau balai adat, yakni bangunan yang berfungsi sebagai tempat pertemuan adat, tempat penyimpanan berbagai alat kesenian maupun perlengkapan adat lainnya. Lalu yang di ini huruf yang C ini yang kecil ini itu disebut dengan hopuk atau Sopo Eme, yaitu lumbung yang berfungsi sebagai tempat menyimpan hasil panen. Lalu yang E inilah halaman Nabolaknya. Halaman Nabolak ini biasa disebut halaman Silang Seutang, yakni halaman di antara Bagas Godang dan Sopo Godang. Di halaman ini terdapat beberapa komponen lainnya seperti batu tagor di kedua sisi tangga depan Bagas Godangnya dan sebuah meriam besi di depan Bagas Godang menghadap Sopo Godang, serta sebuah bangunan tempat gordang sambilan pada jalan masuk menuju kompleks bangunan adat ini. Itu yang di dekat huruf D itulah gordang sambilannya. Kompleks bangunan adat ini pada awalnya merupakan kompleks tempat tinggal raja dan pusat pelaksanaan kegiatan pemerintahan adat, sehingga kompleks ini dijadikan sebagai pusat orientasi bangunan lainnya yang secara melingkar terdiri dari beberapa lapis, yakni lapis terdekat adalah tempat tinggal keluarga kerajaan atau kerabat raja, sedangkan bangunan rakyat kebanyakan pada lapis terluar seperti yang disebutkan tadi.
Namun sejalan dengan perkembangan sosial, masyarakat telah mengakibatkan hilangnya pola tersebut. Dan pusat kegiatan masyarakat sekarang telah mengarah ke kota Panyabungan sebagai pusat kegiatan perekonomian. Jadi struktur kampungnya itu pun kan nggak apa nggak kayak tadi kan kayak nggak melingkar lagi, udah kayak grid. Inilah penampakan Bagas Godangnya. Bagas Godang Panyabungan Tonga ini sebagai informasi dibangun pada masa pemerintahan Baginda Mangaraja Enda I, dilanjutkan oleh Tuan Mangaraja Siam, dan akhirnya disempurnakan lagi oleh Baginda Mangaraja Enda II hingga selesai. Akan tetapi inilah kemisteriusannya kalau sejarah Mandailing ini. Data-data mengenai kapan tepatnya Bagas Godang ini dibangun tidak didapatkan di lapangan. Kayak hampir tidak ada. Beberapa dokumentasi yang ada juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bentuk arsitektur Bagas Godang Panyabungan Tonga pada bahasa Belanda dengan Bagas Godang yang ada sekarang. Berarti sudah ada renovasi. Jadi asal usulnya juga tidak terlalu diketahui. Lalu yang selanjutnya ada bangunan rumah hunian atau rumah penduduk lah istilahnya. Umumnya rumah tinggal penduduk ini tidak berpagar. Rumah yang mempunyai pagar itu biasanya merupakan rumah yang permanen atau semi permanen, serta mempunyai halaman rumah yang cukup luas. Susunan perletakan antar rumah sangat dekat, bahkan itu hampir berdempet sehingga skala ruang yang diciptakan terasa intim dan akrab. Umumnya tipologi bangunan hunian di kampung Panyabungan Tonga pada awalnya merupakan bangunan panggung dan menggunakan material alami dari lingkungan seperti bambu, kayu, dan ijuk. Saat sekarang ini, karena keterbatasan yang ada, material ijuk jarang ditemukan sebagai material atap bangunan. Beberapa ruang-ruang luar bersama di antara bangunan rumah terbentuk di beberapa penggal kampung, tapi tidak begitu banyak. Sehingga kan untuk ruang bermain atau olahraga pemuda kampung itu orang itu lebih milih di halaman-halaman sekolah dasar yang jumlahnya ada 3 bangunan sekolah kalau yang di Panyabungan Tonga ini. Dari pengamatan di lapangannya, tangga untuk naik ke atas rumah merupakan tempat favorit sebagai tempat sitting area kalau istilahnya, dan paling potensi untuk interaksi sosial. Karena umumnya rumah tinggal di sana tidak mempunyai teras, sehingga tangga ini berfungsi sebagai teras di mana penghuninya dapat mengamati lingkungannya serta dapat berinteraksi dengan tetangga. Selain tangga, ada pilihan tempat favorit lainnya yaitu untuk interaksi sosial ini, yaitu pancuran. Biasanya tempat mandi umum tersebut berdekatan dengan musola atau masjid. Baiklah, saya akan melanjutkan ke ornamen Mandailing. Ornamen yang dipakai pada Bagas Godang umumnya tidak terlalu disorot. Paling yang hanya disorot ini yang di kiri nih. Ini yang 5 ini. Ini yang 5 ornamen ini aja. Kalau yang di kanannya dan seterusnya ini sudah agak jarang dibahas. Di Mandailing berbagai macam bentuk ornamen tradisional ini dapat ditemukan pada bagian tutup ari dari Sopo Godang atau balai sidang adat yang tadi, dan Bagas Godang rumah besar raja. Dalam bahasa Mandailing, ornamen-ornamen tersebut disebut bolang, yang juga berfungsi sebagai simbol atau lambang. Itu memiliki makna-makna yang sangat mendalam. Di dalamnya terkandung nilai-nilai, gagasan, konsep, norma-norma, kaidah, hukum, dan ketentuan adat istiadat yang menjadi landasan dan pegangan dalam mengharungi bahtera kehidupan. Bolang ini atau ornamen tradisional ini digunakan sebagai tutup perlambang. Itu terbuat dari 3 jenis material. Yang pertama ada tumbuh-tumbuhan, seperti batang bambu yang melambangkan huta atau bona bulu. Ini yang paling atas ini, itu namanya bona bulu. Paling atas, kiri atas yang ini, di bawah ornamen Mandailing ini. Lalu ada burangir atau aropik yang melambangkan Raja Namora Natora sebagai tempat meminta pertolongan. Lalu ada beberapa jenis material yang lainnya, seperti hewan atau binatang, dan peralatan hidup sehari-hari. Baiklah, saya akan membahasnya satu-satu dulu. Yang paling atas ini namanya bona bulu. Bona bulu ini melambangkan sistem pemerintahan huta.
Maknanya adalah suatu wilayah pemukiman telah dapat dikategorikan sebagai huta atau kampung atau bonang bulu apabila sarana dan prasarananya telah lengkap. Antara lain, unsur-unsur dari Natolunya itu sudah lengkap. Raja pemusuknya itu udah ada. Nama Torasnya udah ada. Ulu balangnya pun kan udah ada. Baru bayu-bayu nagodangnya, datu dan si basonya itu kan segala macam udah ada. Pokoknya itulah. Baru yang kedua ini di bawahnya itu ada bindu atau pusuk nirobung. Yaitu melambangkan sistem organisasi sosial. Maksudnya itu kehidupan sosial budaya masyarakat Mandailing ini berlandaskan adat Dalian Natolu atau adat Mahkom Sisolkot. Mahkom Sisolkot itu artinya adat berkaum kerabat. Lalu di bawah yang ini kayak segitiga-segitiga ini disebut dengan burangir atau aropik yang melambangkan fungsi raja dan Namorana Toras. Maksudnya itulah segala sesuatu perihal baik itu menyangkut pelaksanaan upacara adat dan ritual harus terlebih dahulu meminta pertimbangan dan izin kepada raja dan Namorana Toras. Lalu di bawahnya itu ada sifat tomu-tomu yang melambangkan hak dan kewajiban raja dan rakyatnya. Raja berkewajiban menjaga dan memelihara ketertiban dalam masyarakat agar mereka dapat hidup aman dan damai serta saling menghormati antar sesama demi tegaknya hukum adat. Itu maksudnya yang ini yang agak apa ini namanya ini ya. Yang di bawah burangir inilah yang keempat. Lalu di bawahnya ini ada bintang Natoras. Yang kelima ada bintang Natoras. Itu melambangkan pendiri huta, seperti misalnya kan melambangkan Barwak Sakti kayak gitu kan, yang mendirikan huta itu bisa disebut seperti itu. Inilah maksudnya. Huta tersebut didirikan oleh Natoras yang sekaligus berkedudukan sebagai pimpinan pemerintahan dan pimpinan adat yang dilengkapi dengan hulu balang, bayu-bayu nagodang, datu dan si baso. Lalu ini ada yang di kanan atas, namanya Rudang. Rudang ini melambangkan suatu huta yang sempurna karena sudah dianggap memiliki segala atribut kebesaran adatnya seperti pakaian adat, uning-uningan, senjata dan lain-lain sebagainya. Lalu di bawahnya ini ada raga-raga melambangkan keteraturan dan keharmonisan hidup bersama. Hubungan antar kekerabatan sangat erat dan berlangsung secara harmonis di perkampungan ini dengan terjadinya hubungan perkawinan antar marga baik sesama warga huta maupun dengan orang yang berasal dari huta lain. Lalu ada yang namanya Sancang Duri. Sancang Duri ini melambangkan suatu kejadian yang tak terduga. Maknanya adalah seseorang yang datang ke suatu huta dan ia langsung ke Sobogodang, maka Namorana Toras wajib memberinya makan selama ia berada di huta itu, dan apabila ia meninggalkan huta juga harus diberi bekal makanan. Lalu ini ada yang ini kayak XX ini kan bentuknya, itu namanya jagar-jagar. Jagar-jagar melambangkan kepatuhan masyarakat terhadap adat istiadat. Maknanya itu dalam setiap huta telah ada ketentuan mengenai adat maraja, memilih raja, adat Marmora, Markahanggi, Maranak Boru, dan adat Naposona Uli Bulungnya atau kumpulan bunda-bundinya itu. Lalu di bawahnya ini yang di atas ornamen yang kayak warna hitam ini, tepat di atasnya itu namanya Bondul Naopat, melambangkan ketentuan dalam perkara. Maksudnya itu gini, setiap perkara adat akan diselesaikan di yang hitam memanjang ini di kanan bawah, itu melambangkan alaman bolak atau alaman silang seutang yang melambangkan wewenang dan kekuasaan raja. Maknanya itu kalau terjadi perkelahian misalnya dan salah seorang di antaranya berlari ke alaman bolak yang terdapat di depan Bagas Kodang atau istana raja, maka orang tersebut tidak boleh diganggu oleh siapapun. Kalau ada orang lain yang mengganggu, maka yang menjadi lawannya adalah semua warga huta. Lalu selanjutnya di sini ada ornamen Mandailing yang cukup jarang disorot. Yang pertama itu adalah bulan yang yang seperti bulan ini. Bulan melambangkan pelita hidup. Maknanya itu bulan yang bersinar pada malam hari dapat menerangi mata hati segenap warga huta itu, yang akan membawa mereka menuju taraf hidup yang lebih baik, yaitu keberuntungan, kemuliaan, dan kesejahteraan. Lalu di bawahnya itu ada Mataniari yang melambangkan raja yang adil dan bijaksana. Maknanya itu adalah seorang raja yang memerintah dengan adil dan bijaksana akan membuat segenap warga huta merasa bahagia.
raja di dalam konteksnya ini, di dalam konteks etnik Mandailing ini harus menjadi pelindung rakyatnya dalam segala hal, baik dalam hal adat maupun nyangkut kehidupan sehari-hari. Sikap raja yang demikian disebut maksomba di Balian atau maksomba di Bagasan. Lalu selanjutnya ini yang agak rumit ini, yang dekat bulan sabit, bukan bulan ini, lambang bulan ini disebut dengan gimbang, yang melambangkan tingkat kepedulian sosial raja yang tinggi. Berkaitan dengan mataniari yang tadi, kepemilikan raja atas sawah yang cukup luas contohnya kan, dan persediaan makanannya seperti padi yang cukup, itu menjadi parsalian atau tempat memohon bantuan bagi setiap warga huta yang kekurangan makanan. Lalu di bawahnya itu ada takar. Takar ini melambangkan keadilan sosial ekonomi bagi setiap orang. Selanjutnya, ini yang di samping ini itu disebut dengan lading. Bukan yang di bawahnya, yang di atasnya ini yang abu-abu. Lading atau upak melambangkan kesiapsiagaan. Maksudnya itu benda tajam ini cukup penting dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Selain itu juga dapat berguna sebagai senjata ketika pergi ke tengah hutan untuk berburu atau kepentingan lainnya. Jadi itu melambangkan kesiapsiagaan. Lalu kalau di bawahnya ini disebut dengan pedang, melambangkan penegakan hukum. Maknanya itu misalnya terhadap seseorang yang melanggar hukum. Raja itu memiliki wewenang yang mutlak untuk memutuskan apakah seorang yang telah terbukti bersalah itu harus dihukum mati ini atau dihukum gantung maupun hukum buang, atau itu biasa disebut pahabang manukna bontar. Lalu yang terakhir ini ada disebut tanduk niorbo, paling kanan ini. Tanduk niorbo ini melambangkan kebangsawanan dan kekuasaan. Maknanya itu adalah setiap rumah yang memiliki tanduk kerbau pada bagian atas atap rumahnya, itu maksudnya itu melambangkan itu rumahnya raja atau kaum bangsawan, atau enggak setidaknya orang yang memiliki pengaruh atau kekuasaan lah di dalam suatu huta itu. Istilahnya seperti atau bangunnya lah. Lalu lanjut lagi, kalau dilanjutkan sebenarnya masih agak panjang, cuman masih banyak teman-teman yang ingin presentasi. Baiklah, saya akan menutup presentasi ini dengan kesimpulan. Kesimpulannya adalah arsitektur tradisional Mandailing lahir dari pemahaman dan pemegangan konteks lingkungan alam dan budaya setempat. Ia hadir dari sikap hidup bukan hanya semata-mata berupa alat ataupun teknologi. Oleh karena itu, dengan melihat perkembangan dan perubahan yang ada, maka lingkungan pemukiman penyambungan tonga seperti yang tadi, Bagas Godang itu memerlukan upaya peremajaan, penataan kembali, agar kampungnya lebih adaptif dengan perkembangan zaman. Ia bisa menyesuaikan diri, menyangkut pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakatnya juga. Dalam hal penataan pemukiman dapat mempertimbangkan aspek tradisinya dulu, terutama menyangkut keberadaan area Bagas Godang, Supo Godang, serta lingkungannya. Jangan sampai termakan usia seperti Bagas Godang yang ada di Kayu Laut misalnya. Itu masih daerah penyambungan, cuman Bagas Godangnya itu udah termakan usia, udah tidak terlihat seperti Bagas Godang lagi. Itulah contohnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf dan terima kasih.